अम्मा की ले जा लाडो बलैया रे हाय। Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Akhirnya abang bisa upload lagi di channel ini setelah 3 bulan terkena teguran. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Laksmi. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Monali Thakur dan disutradarai oleh Nagesh Kukunur. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang keberanian gadis muda yang mengungkap human trafficking. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Laksmi adalah gadis desa yang polos dan baik hati. Reddy adalah seorang pengusaha. Chinna adalah tangan kanan Reddy. Jyoti adalah seorang mami yang mengelola rumah bordil. Laksmi adalah gadis piatu yang berusia 14 tahun dan hidup di sebuah desa terpencil. Laksmi tinggal bersama ayahnya bernama Raju dan 2 adik perempuannya. Suatu hari, Laksmi dibawa ke kota oleh pria bernama Chinna. Laksmi tidak tahu ia akan dibawa kemana. Chinna adalah pria kasar yang tidak segan-segan menyakiti wanita. Chinna bahkan memukul Laksmi hanya karena Laksmi berani menatapnya. Chinna membawa Laksmi dan beberapa gadis lain masuk ke dalam truk. Mereka semua lalu turun di tengah hutan dan dijemput oleh pria bernama Reddy. Reddy adalah seorang pengusaha kaya yang merupakan bos Chinna. Terlihat Chinna sangat patuh kepada Reddy. Reddy lalu memilih Laksmi di antara gadis lainnya dan meminta Laksmi untuk ikut bersamanya ke dalam mobil Reddy. Reddy berjanji ia akan merawat Laksmi dengan baik. Laksmi pun menurut saja. Laksmi lalu dibawa ke rumah Reddy. Reddy memerintahkan pembantunya bernama Rani untuk mengurus Laksmi. Rani menyuapin Laksmi makanan dan juga membuatkan susu hangat. Rani sangat menyayangi Laksmi. Besok pagi, Laksmi bangun dan mengatakan kepada Rani bahwa Reddy adalah orang baik. Rani hanya terdiam membisu. Tak lama kemudian, Chinna datang untuk menyetorkan uang kepada Reddy. Chinna kemudian makan bersama Reddy. Laksmi ketakutan saat melihat Chinna. Beberapa hari kemudian, Reddy meminta dokter pribadinya yang bernama Murali untuk menyuntikkan vitamin kepada Laksmi. Malam hari, Reddy pulang ke rumah. Tiba-tiba, Reddy menarik Laksmi ke dalam kamar dan mengunci pintu. Laksmi terkejut dan kebingungan. Laksmi mengira dirinya telah melakukan kesalahan dan terus meminta maaf kepada Reddy. Namun Reddy tidak menggubris dan justru melepas semua pakaiannya. Laksmi baru sadar ia akan diperkaos. Laksmi memohon agar Reddy tidak melakukan hal itu. Reddy tidak peduli dan langsung memperkaos Laksmi. Setelah itu, Laksmi keluar dari kamar dengan tatapan kosong. Rani sedang menyiapkan air hangat dan antiseptik. Rani lalu membersihkan kemaluan Laksmi yang terluka. Besok pagi, Chinna menjemput Laksmi di rumah Reddy. Rani mengantar Laksmi sampai ke mobil. Terlihat Laksmi sangat kecewa dengan Rani yang sudah mengetahui semua kejahatan Reddy. Namun Rani membiarkannya. Chinna membawa Laksmi ke sebuah hostel di pusat kota yang ternyata adalah rumah bordil. Setibanya di sana, Chinna meminta Jyoti untuk mempersiapkan Laksmi. Jyoti adalah pengelola rumah bordil itu. Jyoti mengantar Laksmi ke kamarnya dengan ramah. Jyoti menyuruh Laksmi untuk beristirahat sejenak. Jyoti juga memberitahu bahwa wanita yang sedang tidur di kamar itu bernama Varna. Varna adalah teman sekamar Laksmi. Setelah bangun dari tidurnya, Laksmi dan Varna berkenalan satu sama lain dan menjadi teman baik. Varna menyuruh Laksmi untuk makan. Laksmi makan dengan lahap, namun tiba-tiba Jyoti datang membawa sari dan meminta Laksmi bersiap dalam 5 menit. Laksmi melotot dan mengatakan ia sedang makan. Jyoti marah dan menampar Laksmi. Laksmi kemudian memakai sari yang diberikan Jyoti. Jyoti membantu membenarkan sari yang dipakai Laksmi dan meminta maaf karena telah menamparnya. Jyoti memberitahu Laksmi harus melayani 1 pelanggan malam ini. Laksmi yang masih sakit dan trauma pasca diperkaos Reddy menolak perintah Jyoti. Jyoti lalu memanggil 1 pelanggan dan masuk ke dalam kamar Laksmi. Laksmi yang ketakutan ditenangkan oleh Jyoti. Setelah melayani pelanggan, Varna meminta Laksmi mandi agar merasa lebih baik.
Malam hari, Laksmi berhasil kabur dari hostel itu. Laksmi pergi kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi. Tapi ternyata polisi bahlul itu justru memberikan Laksmi kepada Chinna. Chinna yang marah membawa Laksmi kembali ke hostel. Jyoti mengantar Laksmi ke kamarnya dan meminta Varna untuk mengawasi Laksmi agar tidak kabur. Varna menunjukkan lebam di perutnya kepada Laksmi karena dulu Varna juga mencoba kabur, namun Chinna berhasil menangkap Varna dan memukuli Varna. Varna lalu menghibur Laksmi dan menenangkan Laksmi. Besok malam, Varna dan Laksmi bersiap untuk bekerja. Varna memberi Laksmi minuman dan membuat Laksmi sedikit mabuk. Varna juga mengajari Laksmi cara untuk memikat pelanggan. Malam itu, Jyoti memaksa Laksmi melayani 3 pelanggan. Laksmi menangis tapi tetap melakukan perintah Jyoti. Besok pagi, Jyoti pergi keluar untuk menemui putrinya yang bernama Asha. Asha adalah mahasiswa jurusan teknik. Asha tidak tahu Jyoti bekerja sebagai pengelola rumah bordil. Laksmi mulai beradaptasi di hostel itu. Laksmi mencoba memikat pelanggan. Laksmi dan para wanita lain menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain game dan mengobrol bersama. Tiba-tiba, seorang aktivis sosial bernama Uma datang dan membawa hadiah untuk mereka. Tak lama kemudian, Chinna datang dan memilih Laksmi, Varna, dan Almas untuk ikut bekerja di luar kota melayani 1 pelanggan setia. Mereka bertiga bersiap-siap pergi. Chinna lalu membawa mereka bertiga menggunakan mobil. Setibanya di rumah pelanggan, Varna, Laksmi, dan Almas menghibur pelanggan dengan menari, sementara Chinna mengawasi mereka dari belakang. Beberapa menit kemudian, Chinna keluar sejenak untuk mengangkat telepon. Laksmi meminta izin kepada pelanggan untuk pergi ke toilet. Tapi ternyata, Laksmi menggunakan kesempatan itu untuk kabur melarikan diri. Setelah selesai menelpon, Chinna marah karena mengetahui Laksmi mencoba kabur lagi. Chinna mengambil kayu yang dipenuhi paku dan menusukkannya ke kaki Laksmi. Chinna lalu menyeret Laksmi ke dalam mobil. Chinna mengantar mereka bertiga kembali ke hostel. Jyoti dan Varna merawat Laksmi yang kesakitan, sedangkan Chinna tetap memaksa Laksmi untuk melayani pelanggan. Jyoti berdebat dengan Chinna agar memberikan Laksmi libur selama beberapa hari, namun Chinna tidak peduli. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Chinna, Jyoti meminta beberapa pelanggan Laksmi untuk menunda pelayanan. Besok pagi, pelanggan baru bernama Mohan datang mencari Laksmi. Jyoti berusaha mengusir Mohan, namun Chinna langsung mengantar Mohan masuk ke dalam kamar Laksmi. Laksmi yang tengah kesakitan tetap berdandan dan menuruti perintah Chinna. Beberapa hari kemudian, Reddy merayakan ulang tahunnya di hostel. Reddy memberikan pakaian baru kepada para wanita, namun Reddy tidak melihat Laksmi. Reddy bertanya kepada Chinna, di mana Laksmi? Chinna mengatakan, Laksmi sedang tidur. Reddy curiga kepada Chinna dan langsung masuk ke kamar Laksmi. Reddy kaget melihat kaki Laksmi yang terluka parah. Reddy marah dan langsung memukuli Chinna dengan kayu. Tiba-tiba, Mohan, Uma, dan kepolisian datang ke hostel untuk menangkap Reddy dan Chinna. Reddy dan Chinna tidak takut dan tetap tenang ikut ke kantor polisi karena mereka berdua yakin kepolisian tidak akan menemukan bukti. Reddy dan Chinna juga sudah sering dilaporkan tapi selalu menang dalam pengadilan karena tidak ditemukannya bukti. Ternyata Mohan adalah pekerja sosial yang berpura-pura menjadi pelanggan baru. Diam-diam Mohan bekerja sama dengan Jyoti dan meletakkan kamera kecil di kamar Laksmi. Beberapa wanita dibawa ke tempat penampungan panti sosial milik Mohan. Di penampungan, Mohan meminta kepada para wanita agar berani bersaksi di pengadilan untuk melawan Reddy dan Chinna. Tetapi tidak satupun dari mereka mau bersaksi. Beberapa hari kemudian, Reddy dan Chinna bebas dan hostel itu dibuka kembali. Besok pagi, Laksmi sudah sembuh dan menanyakan keberadaan wanita lainnya. Ternyata mereka semua kembali bekerja di hostel, tidak terkecuali Jyoti dan Varna. Namun Jyoti dan Varna sesekali menjenguk Laksmi di penampungan. Laksmi merasa kesepian di penampungan. Mohan menghampiri Laksmi yang sedang bersedih dan bertanya apakah Laksmi juga akan kembali. Laksmi menjawab ia akan bersaksi di pengadilan. Laksmi ingin Reddy dan Chinna dihukum yang seberat-beratnya.
Mohan kaget mendengar keberanian Laksmi yang masih bocil. Esok hari, Mohan dan Uma membawa Laksmi bertemu pengacara bernama Avinash. Avinash adalah pengacara jujur yang tidak bisa dibeli. Mereka semua membicarakan kasus Laksmi. Avinash ragu mengambil kasus ini karena tidak yakin Laksmi bisa bertahan di pengadilan. Pengacara Reddy akan mencecar Laksmi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Tetapi setelah melihat tekad dan keberanian Laksmi, Avinash mau mengambil kasus ini. तुम्हारी फाड़ के रख देंगे वो लोग तुम्हारी इज्जत और हिम्मत की धज्जियां उड़ाएंगे। Beberapa hari kemudian, sidang pertama Laksmi digelar. Di depan hakim, Laksmi menceritakan semuanya, mulai dari ia dibawa Cina dan Reddy hingga dipaksa bekerja di rumah bordil. Pengacara Reddy maju dan mengutarakan argumennya. Ia mengatakan Reddy adalah orang baik. Ia merawat Laksmi dengan baik di rumahnya. Maka tidak mungkin Reddy berbuat jahat kepada Laksmi. Reddy dan pengacaranya berhasil memenangkan sidang pertama. Di sidang kedua, Avinash memberikan bukti video saat Cina bertransaksi dengan Mohan ketika Mohan berpura-pura menjadi pelanggan. Namun, pengacara Reddy menolak bukti itu karena menganggap video itu palsu. Sidang kemudian ditunda hingga beberapa hari ke depan. Mohan kesal karena belum bisa memenangkan persidangan meskipun pihaknya sudah mempunyai bukti video transaksi dirinya dengan Cina. Akhirnya, Mohan dan Avinash ingin menunjukkan senjata terakhir mereka, yakni video saat Laksmi melayani 7 pria dalam satu malam. Namun Mohan dan Avinash meminta izin terlebih dahulu kepada Laksmi, dan Laksmi memberikan izin. Avinash dan Mohan kagum dengan keberanian Laksmi. Di persidangan berikutnya, Avinash menunjukkan video itu kepada hakim. Avinash lalu maju ke depan dan meminta Laksmi menceritakan dari awal mengapa ia bisa dibawa oleh Cina. Laksmi mengatakan bahwa pertama kali ia dijual oleh Raju yang merupakan ayahnya sendiri kepada seorang wanita yang bekerja sebagai anggota DPR bernama Radha. Radha kemudian menjual Laksmi kepada Cina. Cina lalu menyerahkan Laksmi kepada Reddy dan akhirnya Laksmi dipaksa bekerja di hostel. Avinash meminta kepada hakim agar memanggil Raju dan Radha ke pengadilan. Hakim pun setuju. Laksmi menangis terseduh-seduh. Avinash memuji keberadaan Laksmi yang berkata jujur di hadapan hakim. तुम इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो। Besok pagi, Reddy dan Cina pergi menemui Radha. Reddy meminta Radha untuk datang ke pengadilan. Radha menolak karena hal itu akan menurunkan reputasinya yang baru saja menjadi anggota DPR. Radha meminta Reddy untuk menyuap Laksmi dengan uang yang banyak. Reddy pun mendatangi Laksmi di penampungan. Reddy mencium tangan Laksmi dan memohon ampun kepada Laksmi agar menarik gugatannya. Laksmi menarik tangannya dan mencuci tangannya dengan air. Seakan-akan sentuhan Reddy adalah hal yang menjijikkan. Laksmi lalu pergi tanpa mengatakan apapun. Reddy menghubungi Radha dan memberitahu Radha bahwa dia gagal membujuk Laksmi. Uma memberikan kejutan kepada Laksmi dengan membawa kedua adik perempuan Laksmi ke penampungan. Laksmi sangat bahagia dan langsung memeluk mereka. Malam hari, Rani mendatangi penampungan untuk menemui Laksmi. Rani meminta maaf kepada Laksmi, namun Laksmi menolak. Meskipun begitu, Rani tetap membantu Laksmi dengan menyarankan Laksmi untuk memanggil Dr. Murali ke pengadilan karena Dr. Murali mengetahui rahasia Reddy. Besok pagi, sidang selanjutnya digelar. Avinash memanggil saksi baru untuk maju ke depan. Hakim setuju dan mempersilahkannya masuk. Saksi baru itu adalah Dr. Murali. Dr. Murali mengatakan ia diperintah Reddy untuk menyuntikkan estrogen kepada Laksmi agar pertumbuhan Laksmi lebih cepat. Dr. Murali juga membenarkan adanya pemerkosaan yang dilakukan Reddy kepada Laksmi. Hal ini dibuktikan karena saat itu Dr. Murali menemukan robekan pada kemaluan Laksmi. Dr. Murali juga mengatakan bahwa Reddy mengidap penyakit AIDS dan Reddy percaya untuk menyembuhkan penyakit itu dia harus berhubungan intim dengan gadis perawan. Persidangan ditunda hingga beberapa hari ke depan dan hakim akan membacakan putusan di sidang terakhir. Besok pagi, Jyoti menemui Laksmi di penampungan. Jyoti memuji keberanian Laksmi dan memberikan hadiah makeup kepada Laksmi.
Jyoti meminta Laksmi menggunakannya saat wawancara dengan media agar Laksmi tetap terlihat cantik. Malam hari, Chinna datang ke hostel dan memarahi Jyoti karena Chinna baru sadar bahwa Jyoti bekerja sama dengan Mohan. Chinna membawa Asha ke hostel dan menceritakan semuanya. Asha kecewa mengetahui fakta bahwa ibunya adalah seorang mucikari. Jyoti melakukan itu semua guna mencari uang untuk menguliahkan Asha. Jyoti memohon kepada Asha agar Asha tidak membencinya, namun Asha pergi meninggalkan Jyoti. Setelah Asha pergi, Chinna memukuli Jyoti. Chinna dibantu temannya mengikat Jyoti di tempat tidur dan membakar kemaluan Jyoti dengan rokok. Jyoti berteriak kesakitan. Setelah itu, Chinna tidur dengan Varna. Jyoti yang terbangun dari pingsannya mendatangi kamar Varna dan melihat Chinna sedang tertidur pulas. Jyoti menyuruh Varna keluar dan menutup pintu. Jyoti marah besar kepada Chinna karena sudah membuat Asha anaknya membenci dirinya. Jyoti malu dan tidak bisa lagi bertemu Asha. Jyoti yang terbakar emosinya langsung memotong lontong Chinna hingga putus. Chinna tewas di tempat. Setelah itu, Jyoti melakukan bunuh diri dengan mengiris urat nadinya sendiri hingga tewas. पर किसके वास्ते? Besok pagi, Chinna dan Jyoti dimakamkan. Reddy menangisi kepergian Chinna, sedangkan Varna, Laksmi, dan Asha menangisi kepergian Jyoti. Malam hari, Radha datang menemui Laksmi dan menawarkan uang yang banyak kepada Laksmi dengan syarat Laksmi harus mencabut tuntutannya. Radha mengatakan dengan uang itu, Laksmi bisa hidup nyaman dengan adik-adiknya. Laksmi membalas, "Aku tidak bisa menerima uang itu karena aku adalah wanita." Radha malu mendengar jawaban Laksmi. Besok pagi, sidang terakhir digelar. Hakim memutuskan Reddy dan Radha dinyatakan bersalah. Mereka berdua langsung dijebloskan ke dalam penjara. Hakim juga memutuskan Laksmi dan para wanita di hostel akan mendapatkan kompensasi. Laksmi dan semua orang yang mendukungnya merayakan kemenangan mereka. Di luar ruang sidang, media bersiap-siap mewawancarai Laksmi. Laksmi mengeluarkan make up yang diberikan Jyoti dan mendandani dirinya sendiri. Avinash membantu Laksmi memegang kaca. Laksmi meneteskan air mata saat memakai lipstik pemberian Jyoti. Laksmi senang karena menang di pengadilan. Laksmi ditemani Avinash, Mohan, dan Uma menjawab pertanyaan para wartawan dengan senyuman. Para wartawan menyebut Laksmi adalah pahlawan. Habis. Apa pesan dari film ini? Beranilah berbicara yang benar meskipun itu pahit. Karena dengan berbicara kebenaran seperti Laksmi, kita bisa menyelamatkan banyak kehidupan. Stop human trafficking. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.